Baik Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, di segmen akhir ini kita menghadirkan tamu spesial, alumni pesantren Tanggir yang sudah sukses dalam mengembangkan bisnis di bidang mebeler. Beliau adalah Pak Sueb yang sehari-hari sekarang tinggal di Jepara dan bisnisnya sudah merambah sampai di luar pulau. Kita langsung sapa Pak Sueb pemirsa. Assalamualaikum Pak Sueb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Sueb ya? Alhamdulillah. Pak Sueb ini alumni tahun 1999. Kala itu ngajinya sama Mbah Nawir ya, kakak beliau ya yang nomor 1. Kemudian setelah keluar dari pondok tahun 99 ikut kerja sama PMA orang Cekoslovakia, Ceko ya kalau Ceko. Di bidang sama mebel. Pabriknya di Jepara. Di Jepara. Sampai tahun berapa itu ikut orang? 2 tahun, Pak. Hanya 2 tahun. Setelah itu mencoba usaha sendiri. Itu mandiri. Terus gagal ya. Tapi pada akhirnya ya tetap akan ketemu juga. Ketemu jalannya. Iya. Ketemu jalannya tuh butuh berapa tahun itu? Lumayan lama. Lumayan lama. 10 tahun? Kurang lebih 10 tahun. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Iya. Siapa yang menyemangati Pak Sueb? Yang penting itu istri bagi saya. Istri ya. Kalau istri kuat, kita pasti kuat. Suami lebih kuat. Ya. Kekuatan suami pada istri berarti ya. Ya. 10 tahun berjibaku, gagal coba lagi, pada akhirnya ketemu jalannya tuh ceritanya gimana Pak Sueb? Yang terakhir kena mohon maaf kena tipu itu kan orangnya bertanggung jawab. Saya tidak bisa melunasi utang saya Pak. Tapi saya kenalkan sama teman saya, orangnya disiplin, orangnya tanggung jawab. Akhirnya berlanjut sampai 8 tahun tanpa pernah melihat orangnya, tanpa pernah bertemu. Berakhir COVID ini. Oke. Dari luar pulau? Bengkulu. Kabupaten Curup. Belum pernah ketemu sampai sekarang. Tapi bisnis lancar. Lancar. Oke. Apa bisnisnya? Jualan mebel. Okay. Ada kekhususan mebelnya? Tidak ada. Kan pasaran lokal, pasaran umum gitu. Mulai dari kursi makan, kursi tamu, tempat tidur dan lain sebagainya. Dan pada waktu berkenalan dengan orang Bengkulu, ada kekhawatiran enggak waktu itu? Ya, tetap sih, Pak. Tapi kita sudah terlatih tadi loh. Oke. Jatuh bangun ya tetap semangatnya nomor 1. Semangat nomor 1. Dan sekarang sebelum pandemi ya Pak Sueb ya, omset Pak Sueb sendiri sampai berapa? 1 bulan 3 minggu sekali itu kan biasanya saya muat 1 sampai 2 truk ya, sekitar 200-an. 200 per 3 minggu. Per 3 minggu. Jadi hitungannya 3 minggu ya. 3 minggu. Sebelum pandemi. Kalau boleh tahu efek pandemi ini? Wah, ini banyak sekali, Pak. Ada penurunan pasti. Yang Bengkulu sudah berhenti total, tapi saya menggeluti dunia lain itu kan dunia mihrab kaligrafi untuk masjid. Imaman ya? Imaman. Di masjid musola. Saya sudah mulai sekitar kurang lebih 5 tahun. Ternyata ini yang pas dengan suasana hati saya. Masya Allah. Ketika saya masang di Masjid Dispenda Kota Makassar itu begitu baru saya buka, orang sudah antusias melihat kecantikan ukiran dan kaligrafi yang alami. Seolah-olah pulang dari sana ini kalau saya tidak dibayar sama sekali ini sudah terobati rasa kepuasan hati saya. Ada kepuasan. Dari situ akhirnya walaupun tetap jualan mebel, paling 1 tahun masjid itu paling hanya dapat 2 atau 3 tempat. Lama-kelamaan dikenal orang sampai ngisi di Universitas Islam Negeri Semarang, di Masjid Agung Karawang, di Majalengka, Cirebon, Jakarta, banyak sampai di Penajam Pasir Utara, di Bone juga, yang baru kemarin tanggal 3 saya survei dan pengukuran di Tanjung Batu, Kepulauan Riau. Itu kalau misalnya ada calon pembeli atau klien yang ingin melihat katalognya itu ada?
Saya punya website sendiri, jeparafurnicraft.com. Jeparafurnicraft.com. Ya. Itu web milik Pak Sueb Ya. yang berisi katalog-katalog produknya Pak Sueb ya. Beserta Instagramnya. Ordernya bisa lewat situ ya? Bisa, Pak. Oke. Ya. Ada media sosialnya? Ada semua komplit. Komplit. Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, apalagi YouTube Plus, YouTube ada semua komplit. Dengan nama Sama, Jepara Furnicraft. Jepara Furnicraft. Iya. Baik. Pak Sueb, Ya. apa yang paling berkesan ketika mondok di Tanggir? Tanggir itu pondok yang luar biasa, Pak. Kemanapun saya berada, saya sering keliling Nusantara lah katakanlah mungkin ya. Itu selalu ketemu sama alumni-alumni Tanggir, walaupun beda generasi, beda usia, mungkin beda angkatan jauh sekali. Mereka itu seperti saudara. Dan ini secara langsung ataupun tidak langsung ini pasar bagi saya, pasar iklan. Jadi kalau di presentasi media sosial itu menyumbang hanya sekitar 40%. Yang 60% ini dari relasi, dari teman-teman. Dan itu salah satunya dari alumni, sesama alumni Tanggir. Dan ikatan rohani yang ditanamkan oleh para masyaikh, zuhurun wa batinan luar biasa. Saya merasakan sendiri karena saya sering keluyuran ini. Menarik ini. Jadi pesan-pesan, ajaran-ajaran yang diberikan oleh Masyayikh di kala Pak Sueb Mondo itu sampai sekarang masih menginspirasi. Masih menuntun jalan hidup dari Pak Sueb. Tentu ini menjadi sebuah hal yang patut diteladankan, diceritakan kepada adik-adiknya. Nah, selama ini apa Pak Sueb? Apakah pernah memberikan semacam testimoni atau success story kepada adik-adik di sini? Iya, sampai anak saya sendiri saya pondokkan di Tanggir juga gitu. Jadi mengulang cerita bapaknya ini ceritanya ya. Baik. Nah, berbicara soal alumni, setahu Pak Sueb sendiri, apakah memang alumni Tanggir ini setangguh Pak Sueb itu? Banyak yang tangguh. Banyak yang seperti banyak yang tangguh. Banyak yang wirausahawan miliarder, banyak juga. Mungkin hari ini saya yang diekspos itu kelas menengah ke bawah mungkin ya. Ada yang lebih lagi ya? Ada. Masya Allah. Dan ikatan persaudaraan kita luar biasa. Betul, saya merasakan betul di semua daerah. Kemarin di Batam saja saya dijemput dari bandara. Masya Allah. Dan itu tanpa mengenal sama sekali sebelumnya, hanya menggunakan password Tanggir saja. Tanggir itu ya, passwordnya ya. Ya. Subhanallah. Ada nggak keinginan Pak Sueb, kawan-kawan yang sudah menjadi miliarder, yang sukses berbisnis ini memikirkan pondoknya? Jelas ada, Pak. Dalam bentuk apa kira-kira? Kemarin membebaskan tanah wakaf juga. Subhanallah. 4 miliar tanpa bantuan negara sama sekali. Masya Allah. Dari ini ya? Alumni gotong royong, alumni. Insya Allah. Baik. Nah, apa harapan Pak Sueb ini pada pesantren ini untuk mencetak Pak Sueb berikutnya lah, kira-kira begitu. Saya sebagai santri merasa bangga sekali. Kita sudah dimodali banyak oleh para masyayikh. Doa, ikatan lahir batin sesama alumni dan alumni ke kiai. Itu sudah merupakan nilai yang tak terhingga bagi saya. Kemudian saya dulu menggeluti kaligrafi itu sebenarnya saya tidak punya bakat nulis. Tulisan tangan saya itu jelek. Cuman karena kecintaan saya, hanya rasa senang saya ketika melihat kaligrafi. Akhirnya mencoba terus. Sekarang ditopang dengan teknologi dan software yang macam-macam kan. Dengan mudahnya kita bisa mewujudkan keinginan kita tadi. Jadi pesan saya kepada semua santri-santri yang masih mondok, tetap semangat. Banyak jalan untuk mencapai kesuksesan, yang penting tambah terus energi positif. Baik, menarik ini Kiai.